Angin puting beliung menerjang Kecamatan Ujung Berung, Kota Bandung, Selasa sore. Dua kakak di Bandung tega membunuh adik kandung. Sebuah resto di Bandung menyajikan nasi liwet sepanjang 1 meter. Selain ketiga informasi utama tadi, kami masih memiliki informasi menarik lainnya. Saya Mita Handayani akan menemani Anda dengan berita independen terpercaya. Kita simak Kompas Jabar selengkapnya. Angin puting beliung menerjang Kecamatan Ujung Berung, Kota Bandung pada Selasa sore. Akibatnya, fasilitas umum serta pohon berukuran besar tumbang akibat terbawa angin. Inilah video amatir warga yang merekam peristiwa puting beliung di kawasan Jalan Aha Nasution, Ujung Berung, Kota Bandung. Dalam rekaman nampak angin menghancurkan puluhan kios di Pasar Ujung Berung. Selain itu, reklame yang berada di pinggir jalan juga ambruk. Pohon berukuran besar setinggi 20 meter juga ikut tumbang akibat dahsyatnya tiupan angin. Menurut warga setempat, tiupan puting beliung terjadi hanya sebentar. Namun puluhan kios serta roda pedagang hancur akibat terbawa angin puting beliung. Dari sana, muter sini, muter ke Astor. Nanti udah ke Astor itu yang plang rokok Jarum itu bunyi rekot kayak gitu, langsung patah. Patahnya ke sana. Oh, ini itu nimpa apa berarti, Bu? Enggak nimpa apa-apa. Enggak ada mobil, enggak ada apa. Tapi untuk kejadian puting beliung ini ada korban nggak sih, Bu? Nggak ada. Cuman korban. Ya korbannya mah gitu yang jualan hancur rodanya. Jadi hancur lah. Menurut Kapolsek Ujung Berung, kejadian puting beliung terjadi hanya 5 menit. Namun ada beberapa fasilitas umum rusak diterjang angin puting beliung. Selain itu, puluhan rumah juga terdampak, mengalami kerusakan ringan hingga berat. Baik, jadi ini kejadian tadi kurang lebih jam 16.45, jam 5 kurang, di mana terjadi angin puting beliung di wilayah Kecamatan Ujung Berung, karena satu pohon mahoni ya tumbang di depan kantor Kecamatan Ujung Berung sekitar alun-alun. Selanjutnya ada reklame di depan ASO di Kelurahan Pasir Jati, dan ada kurang lebih 6 rumah yang terdampak oleh angin puting beliung. Tidak ada korban jiwa atas kejadian puting beliung ini, namun warga dan sejumlah pedagang mengalami kerugian akibat bangunannya terhempas puting beliung. Sunandar, Kompas TV, Bandung, Jawa Barat. 6 siswa SMP Pasundan 1 Bandung dan seorang pegawai proyek dilarikan ke rumah sakit setelah tertimpa material atap ruang kelas yang ambruk. Diduga atap ruangan kelas yang ambruk disebabkan kondisi ruangan yang telah tua. Seperti inilah kondisi ruangan kelas SMP Pasundan 1 Bandung yang berada di kawasan Jalan Pasundan, Kelurahan Balonggede, Kecamatan Regol, Kota Bandung, ambruk pada Senin siang. Terlihat seluruh atap ruangan kelas tersebut ambruk dan beberapa material yang ambruk sempat menimpa 6 siswa yang berada di dalam kelas. 6 siswa dan 1 pegawai proyek yang tertimpa material atap ruang ambruk langsung dilarikan ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan. Pihak sekolah membenarkan bahwa atap ruangan yang ambruk kondisinya telah tua dan belum diperbaiki. Saat kejadian, kebetulan sekolah sedang merenovasi bangunan kelas yang berdampingan dengan ruang kelas yang ambruk. Seperti biasa kami gunakan sehari-hari dan memang tidak pernah terjadi apa-apa. Kebetulan saat ini kami sedang mendapatkan bantuan COVID
itu aman-aman saja gitu. Hanya saja memang karena ini bangunan lama, beberapa ruangan memang harus kami ajukan lagi untuk revit gitu. Rencananya ruangan yang lainnya termasuk ruang 4 ini akan kami ajukan lagi gitu ke bantuan pemerintah untuk awal tahun depan mungkin Pak, tapi keburu ambruk gitu Pak. Jadi memang itu karena usia. Menurut petugas BPBD Kota Bandung, Adit Krisna, peristiwa atap ruangan sekolah ambruk tersebut terjadi pada Senin siang. Saat peristiwa kejadian, ada 6 siswa yang tengah berada di dalam ruangan kelas dan alami luka-luka. Emang sudah lama gitu bangunannya. Nah, kebetulan sini lagi ada roboh saat KBM ini, jadi jumlah korban luka di sini ada 6 siswa atau murid, satu lagi pekerja pegawai. Tapi itu kondisinya lagi istirahat gitu ya? Lagi pada istirahat, jadi yang terdampaknya yang lagi di kelas. Setelah mendapatkan perawatan, ke-6 siswa telah pulang kembali ke rumahnya masing-masing. Sementara itu, proses belajar mengajar tetap berjalan seperti biasanya. Sunandar, Kompas TV, Bandung, Jawa Barat. Sebuah truk menabrak 4 mobil yang sedang terparkir di Jalan Protokol Ahmad Yani, Kota Sukabumi. Diduga mobil truk mengalami remblong sehingga sopir tidak bisa mengendalikan laju kendaraan. Telah terjadi laka lantas di Jalan Ahmad Yani di depan. 4 kendaraan yang sedang terparkir di Jalan Protokol Ahmad Yani, Kota Sukabumi rusak berat akibat tertabrak truk. Peristiwa bermula ketika truk tronton melaju dari arah pusat kota. Diduga truk tersebut mengalami remblong hingga menabrak beberapa mobil yang sedang terparkir di pinggir jalan. Tidak ada korban dalam peristiwa ini. Kepolisian Unit Laka Lantas Polres Sukabumi Kota masih melakukan penyelidikan untuk memastikan penyebab kecelakaan. Emang Ibu dari mana mau kemana Bu? Dari Parung Kuda, habis dari Cisaat, terus ngambil barang di sini. Biasanya ngambil komputer kita, ngambil ke sini, tapi berhenti. Shock nggak Bu? Shock lah. Apalagi bawa ibu hamil. Yang di pinggir sana ibu hamil lagi. Tapi selamat semua ya Bu ya? Alhamdulillah. Nggak apa-apa. Masih di ini sama Allah SWT dikasih peringatan aja itu mah. Satreskrim Polrestabes Bandung menangkap 2 kakak kandung yang tega melakukan pembunuhan terhadap adiknya sendiri. Motif kedua pelaku karena kesal terhadap korban yang kerap pulang dalam keadaan mabuk dan sering membuat keributan. Inilah BS berusia 47 tahun dan DI berusia 43 tahun. Keduanya merupakan pelaku pembunuhan terhadap adiknya sendiri. Keduanya ditangkap Satreskrim Polrestabes Bandung. Keduanya ditangkap setelah polisi melakukan penyelidikan dan membuka rekaman CCTV terkait tewasnya adik kedua pelaku yang semua diinformasikan meninggal akibat terjatuh. Kapolrestabes Bandung Kombes Pol Budi Sartono mengatakan peristiwa penganiayaan yang berujung tewasnya korban terjadi pada hari Sabtu 1 November 2025. Saat itu, salah satu pelaku mendapatkan informasi bahwa adiknya pulang dalam keadaan mabuk dan mengamuk di rumahnya. Karena kesal, pelaku akhirnya melakukan penganiayaan terhadap korban, hingga korban yang merupakan adiknya tewas. Korban mengalami luka memar dan luka tusukan di bagian dada. 1 November pada pukul 3:30 pagi atau 03.30. Untuk korban atas nama Bernardin Prawira alias Not, orang rumah tersebut juga. Jadi korban adalah penghuni rumah tersebut. Untuk tersangka atas nama DI dan atas nama BS tinggalnya juga di rumah tersebut. Jadi asal muasal kejadian ini bermula dari adanya laporan dari masyarakat ke Polsek dan ditindaklanjuti oleh jajaran Polres Bandung dengan ditemukannya ada orang meninggal di dalam rumah. Kemudian tim mendatangi rumah tersebut, memeriksa olah TKP dan dibawa ke rumah sakit. Pada saat pemeriksaan memang dari
para tersangka di belakang saya ini menyatakan adalah meninggalnya hal yang wajar. Tetapi ternyata setelah dilakukan penyelidikan dan penyidikan dengan mengolah alat bukti ditemukan terjadi penganiayaan dan pengeroyokan terhadap korban yang mengakibatkan matinya seseorang. Ternyata mengakibatkan meninggal dunia. Akibat perbuatannya, kedua pelaku dijerat pasal berlapis, diantaranya pasal 44, pasal 338, dan pasal 170 KUHP dengan ancaman hukuman di atas 5 tahun penjara. Abdul Rahim, Kompas TV, Bandung, Jawa Barat. Kejaksaan Negeri Kota Bandung terus melakukan penyelidikan kasus dugaan penyalahgunaan kewenangan di Pemkot Bandung. Hingga saat ini total ada 14 orang saksi yang sudah diperiksa termasuk Wakil Wali Kota Bandung, Erwin. Setelah memeriksa Wakil Wali Kota Bandung, Erwin, Kejaksaan Negeri Kota Bandung memeriksa 5 orang saksi. Di antaranya seorang anggota DPRD Kota Bandung, Rendiana Awangga atau Awang, yang menjalani pemeriksaan oleh Kejaksaan Negeri Kota Bandung. Selain anggota DPRD Kota Bandung, 2 orang saksi lainnya berstatus ASN di salah satu dinas di Pemkot Bandung dan 2 saksi lainnya dari pihak swasta. Ya, teman-teman penyidik sudah memanggil 6 orang dan saksi, tapi yang hadir itu 5 orang. Jadi 2 orang itu dari swasta, 2 orang kemudian itu dari PNS, dan 1 lagi sebagaimana yang sudah teman-teman ketahui itu saudara dengan inisial RA yang merupakan anggota DPRD Kota Bandung. Hingga saat ini pihak Kejari belum bisa memberikan penjelasan lebih lanjut karena proses pemeriksaan masih berjalan. Sunandar, Kompas TV, Bandung, Jawa Barat. Sebuah resto di Bandung menyajikan nasi liwet sepanjang 1 meter. Informasi selengkapnya kami hadirkan usai jeda. Kembali di Kompas Jabar. Saudara, sejumlah kebutuhan pokok di pasar tradisional di Kota Bandung mengalami kenaikan. Selain ayam, kenaikan harga juga terjadi pada cabai dan bawang merah. Harga kebutuhan pokok di pasar tradisional Cihaur Gelis, Kota Bandung mengalami kenaikan harga. Kenaikan harga terjadi pada bawang merah dan cabai keriting di kisaran Rp10.000 per kilogramnya. Cabai keriting merah saat ini tembus harga Rp70.000 per kilogram. Kenaikan harga juga masih terjadi pada daging ayam potong dengan harga Rp40.000 per kilogramnya. Kenaikan harga juga masih terjadi pada telur ayam negeri dijual Rp31.000 per kilogram. Menurut pedagang cabai, kenaikan harga sudah terjadi dari para petani dan juga agen pengirim, diduga akibat cuaca yang tak menentu berdampak terhadap hasil panen. Cabai keriting sama bawang merah. Cabai keriting sama bawang merah. Kenapa bang naiknya? Kena cuaca kali. Cuaca. Iya. Apa dari pemasoknya berkurang? Iya, dari pemasoknya karena sekarang udah mulai musim hujan. Kalau cabai keriting sendiri berapa kisaran naik? Kisaran 10.000. 10.000 dari harga berapa? Dari harga 45. Dari harga 50-an 60. Sekarang udah 70. Kenaikan harga juga terjadi pada beras kualitas medium dan premium dengan kisaran kenaikan Rp1.000 per kilogram. Naiknya berapa kan? Tergantung supplier ya. Ada yang naiknya sampai 500, ada yang 1.000, ada yang 200 ya. Tergantung pengirim sih, Pak. Kalau yang ini? Kalau yang ini naiknya kisaran 1.000-an lah. Rp1.000. Ya. Dari jenis apa itu Bang? Dari jenis jembar ini. Medium lah ya? Ya, medium. Yang premium?
Premium kadang naiknya 500. 500 ya. Ya. Dari harga berapa? 15.500. Sementara itu, harga bahan pokok lainnya relatif stabil tanpa perubahan berarti. Abdul Rohim, Kompas TV, Bandung, Jawa Barat. Saudara, siapa yang tak kenal nasi liwet? Nasi yang kaya akan rempah dan lauk pauk khas Tatar Pasundan ini memiliki tempat tersendiri di hati masyarakat. Di kota Bandung ada sebuah resto yang menyuguhkan nasi liwet dengan penyajian unik sepanjang 1 meter. Penasaran seperti apa? Berikut ini selengkapnya. Di tengah tren kuliner kekinian, Kota Bandung tetap menjadi surga bagi pecinta makanan tradisional. Di antaranya kuliner nasi liwet, hidangan khas Sunda yang disajikan dengan cita rasa gurih dan aroma rempah yang menggoda. Di Jalan Lombok, Kota Bandung, sebuah resto menyuguhkan nasi liwet dengan penyajian unik sepanjang 1 meter sebagai simbol kebersamaan. Selain keunikan disajikan sepanjang 1 meter, lauk pauk yang dihidangkan pun beragam, seperti ayam dan sambal. Ada juga sayur bayam dan sop sebagai pelengkap. Kebanyakan kita kan menunya menu personal, kayak ayam kemiri, ayam bebek panggang, bebek bakar kayak gitu. Terus ada ide pengen yang buat seri, maka keluarlah menu yang 1 meter. Untuk menu 1 meter sendiri kan biasanya itu nggak aneh ya kalau di kemasan seperti biasa, makanya kita pakai nampan 1 meter. Tak hanya warga lokal, banyak wisatawan dari luar kota yang datang untuk mencoba nasi liwet otentik dengan suasana Sunda yang syahdu. Oh iya, pasti. Makanan tradisional yang kayak gini yang diburu sama kita kalau ke Bandung. Kenapa soalnya? Nyari yang nikmat. Karena khasnya kalau di Bandung itu makanannya enak-enak, nikmat-nikmat kan. Jadi nyarinya yang kayak gitu-gitu. Nasi liwet tak hanya sekedar makanan, tapi juga melambangkan kehangatan dan kebersamaan masyarakat Sunda di tengah tren kuliner yang terus berubah. Wah, saudara, di depan saya ini sudah ada nasi liwet 1 meter dan ini benar-benar panjang banget. Ini benar-benar big atau jumbo gitu ya. Di depan saya aja udah ada 8 porsi nasi liwet. Terus di sini ada 1 ekor bak kakak ayam goreng. Terus ada 1 ekor bak kakak ayam bakar. Ada jukutnya dan juga ada beragam macam sambal. Dan karbohidratnya selain ada nasi liwet, di sini juga disediakan ada mie-nya gitu. Jadi kalau misalnya ada yang kurang lagi pengen makan nasi, bisa nih makan karbohidratnya pakai mie. Dan yang bikin saya ngiler dari tadi adalah ini nih, sambal mangganya. Ya udah, saya cobain dulu ya. Untuk bisa menikmati nasi liwet dengan porsi untuk 8 orang ini dihargai Rp370.000. Emang makan nasi liwet itu paling nikmat kalau misalnya pakai tangan. Di sini benar-benar untuk perpaduan makanan nasi liwetnya sangat enak banget. Tadi juga jukutnya ini sangat ada, aku pikir tidak ada bumbunya, ternyata ada bumbunya, jadi ini nikmat dan gurih. Kalau misalnya dilihat-lihat atau tadi saya ngerasain, semuanya tuh perpaduannya sangat unik banget. Apalagi di sini sangat jarang banget ya nasi liwet ditambah dengan jamur crispy. Dan di sini ada. Kalau misalnya Anda mau mencoba nasi liwet 1 meter seperti yang saya rasakan sekarang, Anda bisa datang ke Rumpun Sunda di Jalan Lombok, Kota Bandung. Ya udah, saya mau lanjut makan ya. Mita Handayani, Andri Setiawan, Kompas TV, Bandung, Jawa Barat. Saudara, usai jeda kami masih memiliki informasi menarik dari dunia olahraga. Tetaplah di Kompas Jabar.
Kekalahan dari Persebaya Surabaya di laga Super League akhir pekan kemarin semakin membuat Persis Solo terpuruk. Dari 10 laga yang telah dijalani, Laskar Samber Nyawa kalah 7 kali, 2 kali seri, dan hanya sekali menang. Kondisi ini membuat desakan supporter untuk memecat pelatih Peter Deru semakin kencang. Persis Solo harus tumbang dari Persebaya Surabaya dalam lanjutan Super League akhir pekan kemarin. Hasil ini menjadi kekalahan ke-7 yang diterima tim berjuluk Laskar Samber Nyawa dalam 10 laga yang telah dijalani. Bahkan dalam 5 laga terakhirnya, Persis Solo kalah 4 kali dan sekali imbang. Satu-satunya kemenangan yang diraih So Yamamoto dan kolega kala jumpa Madura United di laga perdana musim ini. Hasil buruk ini juga membuat posisi pelatih Peter Deru semakin terancam. Terlebih, supporter Solo mendesak agar pelatih asal Belanda ini dipecat. Menanggapi isu pemecatan tersebut, pelatih Peter Deru memilih menyerahkan ke manajemen Persis Solo. Menurut pelatih asal Belanda ini, keputusan pemecatan bukan dari dirinya. So basically your question is if I think that that's going to happen? That decision up to me, no to me, is it? Bagi Peter Deru, masalah utama anak asuhnya hingga meraih hasil buruk adalah penyelesaian akhir atau sulitnya mencetak gol. Kini, Persis Solo masih di peringkat ke-17 atau zona degradasi dengan 5 poin dari 10 laga. Mahendra Triginanjar, Kompas TV, Surabaya, Jawa Timur. Pekan ini Kota Solo, Jawa Tengah menjadi kota tersibuk dalam perhelatan olahraga. Usai menggelar ajang Indonesia Para Badminton Internasional 2025, Soccer Challenge Solo Seri 1 juga terselenggara dengan baik. Ajang pencarian bibit pesepak bola putri Soccer Challenge Solo Seri 1 2025-2026 menembus hampir 2.000 siswi dari 92 sekolah dasar dan madrasah ibtidayah. Hasilnya di sektor kelompok umur 12, SD Kristen Manahan, Surakarta menjadi kampiun usai mencetak skor 4-1 atas Madrasah Ibtidayah Negeri 9 Sragen. Sementara di sektor kelompok umur 10, SD Al-Azhar Syifa Budi keluar sebagai juara. Pelatih Kepala Soccer Challenge, Timo Schoenemann, mengapresiasi minat peserta yang kian tahun semakin bertambah. Tentu ini merupakan ambisi besar dari para Srikandi cilik dengan mimpi menembus timnas sepak bola putri di masa depan. Bermain itu campuran antara yang suka main bola, yang kurang masih baru belajar gitu kan. Dan itu akan terus berlangsung seperti itu sampai kapanpun pasti ada campuran yang masih baru mulai sama yang sudah lumayan bagus. Bagusnya ini saya lihat Solo juga banyak sekali pemain yang sudah mencari SSB, itu yang kuncinya di situ. Jadi mereka semakin banyak yang lompat dari hanya bermain di sekolah mencari SSB dan berani bermain dengan cowok. Tunjukkan keahlian olah vokal, kiper timnas Nadeo Argawinata kolaborasi dengan band Guyon Waton luncurkan video klip berjudul Cidera Serius. Dengan berakhirnya informasi tadi sekaligus mengakhiri Kompas Jabar episode hari ini. Saya Mita Handayani beserta kru yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.